Salah, salah. Jam. Jam. Jero teh. Eta jero ini. Cokot. Setelah kami cukup istirahat di pos pertama, kita lanjutkan kembali petualangan ini. Waktu menunjukkan pukul 12.30, saat dimana matahari terik banget. Sesekali kita melewati trek pepohonan tropis. Ya, seenggaknya bisa ngerasain adem dikit lah. Iya sih, tetap aja muka gue gosong. Aduh. Ini kita lagi menuju pos kedua ya. Lagi menuju ke pos kedua dan jalannya bisa dilihat tuh. Rimbun banget. Hati-hati, tetap safety ya kalau ke sini. Terus ini nah, lihat ada batu tuh, unik banget. Mirip asepan. Bagus. Cuman nggak bisa dinaikin soalnya di bawahnya itu ada jurang. Setelah tadi istirahat di pos pertama, nah buat kalian yang kesini kalau musim hujan hati-hati nih, bisa dilihat banyak lumutnya. Nah karena jalan di sini memang dari bebatuan ya, banyak bebatuan, dan ini membuat licin juga, berbahaya, jadi harus hati-hati buat lewat ke sini. Suasana alamnya sangat terasa sekali. Jam 13. Ya, di sini tim Badas mengajak kalian lebih dekat dengan Bukit Kendan ya. Soalnya antusiasnya kemarin viewersnya lumayan banyak juga. Bahkan ada yang menganggap kita ngambil trek yang ekstrim itu cuma settingan. Jadi kita ajak Ramdan sama Azam buat langsung merasakan trek di Bukit Kendan. Batunya sudah mulai terlihat. Kembali lagi di Badas TV, kita sudah sampai di pos 2. Sebentar lagi kita hampir sampai ke puncak Gunung Kendannya, di tebingnya. Oh, kita akan melewati 2 tebing ini ke dalam sana. Kayak di Jurassic World ya. Keindahan Ciamik. Wah, ini apa? Ada sarang lebah. Wih. Mantap. Terus view belakang juga nggak kalah menarik juga.
dan indahnya tuh. Ada batu juga tuh di belakang. Terus ini ya, kayaknya ini udah dikikis-kikis gini batunya sama parang atau sama apa. Amazing. Tebing Kendan terletak di Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung. Nama Kendan berasal dari nama suatu kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang pernah berdiri di kawasan ini dari abad ke-6 sampai ke-7 Masehi. Kerajaan Kendan, suatu kerajaan yang menjadi cikal bakal Kerajaan Galuh di Ciamis. Tebing Kendan tercipta dari letusan gunung api purba yang diperkirakan meletus lebih tua dari 2 juta tahun lalu. Lava yang menyembur dari dasar bumi membeku dan semakin mengeras sehingga berbentuklah menjadi batu obsidian. Batu obsidian ini sering dijadikan senjata tajam atau untuk berburu dan memotong daging oleh manusia purba pada zaman dahulu. Termasuk manusia purba yang hidup di Gua Pawon. Konon, mereka seringkali mengambil batuan obsidian di kawasan Kendan ini. Dan memang benar adanya. Jejak bebatuan obsidian di kawasan Nagreg sangat banyak ditemukan. Meskipun perkembangan zaman terus maju, tebing Kendan ini masih kokoh dan menjelma menjadi Stone Garden terindah yang terletak di Bandung Timur. Oke Lur, nah sekarang kita mau naik lagi, tetap jalan lagi ya. Ucan sama Ramdan tadi udah duluan. Sekarang giliran saya. Ya Lur, ini jalan yang tadi kita lewati ya buat menuju ke puncak dari Bukit Kendan. Nah, kalau di atas ini udah ada jalannya seperti dipahat untuk menjadi tangga tuh. Jadi tidak terlalu mudah, cuman karena licin jadi saya nyeker salah pakai sepatu. Annyeonghaseyo. Ya, kita udah 2 kali kesini karena di video yang pertama viewersnya alhamdulillah antusiasnya bagus. Dan yang kedua teman-teman kita Azam sama Ramdan gak percaya tentang trek kesini itu ekstrim, dikiranya gini. Tapi pada saat saya kesini benar-benar merasakan keindahan alam itu seperti apa, apalagi tebing-tebing seperti ini sangat jarang gitu. Tapi di Nagreg itu banyak situs-situs dan peninggalan-peninggalan, entah itu alam atau apapun itu, banyak. Mudah-mudahan harapan saya buat YouTube itu bisa menjadi sumber duit buat kita. Amin. Supaya kembali mobil, Intinya supaya nikah lagi. gitu, kerhamil. Saya aja belum nikah. Boleh. Supaya yang belum nikah cepat nikah. Amin. Supaya punya rumah masing-masing. Amin. Dari YouTube. Dan buat para haters, saya maafkan kalian. Karena kita sudah mencapai 1.000, tapi bukan sombong juga sih. Bukan sombong. Buat haters Pembuktian. itu kita seperti kumbang tanpa bunga gitu ya. Iya, nah gitu. Heeh. Jadi semakin kalian caci, semakin kalian maki, kita itu semakin berkembang. Amin. Ya nggak apa-apa menanggapi haters, kita ambil hikmahnya aja. Kok jadi ngomongin haters ya? Sama ngomongin gaji dari YouTube. Nah, Bos YouTube amatnya enggak tanggal 5. Si aja betul.
Si Ajam berdirinya lihat di Ya itu tepi. kasihan padahal di belakang kamera itu Ajam yang lagi megang kamera. kamera itu, lihat coba. Kalau kalian nggak percaya, lihat. Jurang, boy. Empok. Anjir. Tuh. Oh ya, kita juga dari tim Badas TV mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat subscriber kita yang udah dukung sampai saat ini. Yang alhamdulillah subscriber kita udah mencapai 1000 lebih ya, 1000 lebih. Dan yang setia mendukung kita. Terima kasih semuanya. Dan untuk harapannya atau kesan-kesannya silakan, mungkin dari Ramdan. Untuk kesan-kesan paling di Tama aja ya. Kesan-kesannya gimana Tama? Atraksi. Oke, atraksi. Buat kesan-kesan, Badas TV baru 11 bulan ya. Dari awal kita merintis, nggak pernah diniatin mau ngerintis, cuma main doang. Sampai akhirnya kita punya misi yang sama buat mendokumentasikan kegiatan kita. Di tengah hobi kita juga healing-healing. Terus buat kesannya yang paling berkesan ya perkembangan Badas TV selama ini. Yang tadinya cuma wisata, berkembang ke sejarah. Terus kemarin ada event juga ke sekolah-sekolah. Nah paling itu aja sih, sangat berkesan. Terutama dari cara pengeditannya juga gitu. Siapa yang edit? Oke, untuk harapan Badas TV yang pasti ingin lebih berkembang lagi dan ingin lebih terus meningkatkan gitu kualitas dari mulai video, terus dari pengeditan, mungkin dari acting kita juga, dan tutur bahasa juga akan kita perbaiki. Kita juga berharap untuk kedepannya kita menjadi orang sukses ya. Amin. Untuk dari YouTube ini, terima kasih atas YouTube. Untuk YouTube kita berekspektasi kedepannya itu akan lebih maju lagi untuk YouTube, dan terima kasih untuk YouTube juga sudah kita jadi inspirasi aspirasi kita itu dipancarkan di YouTube. Jadi untuk itu terima kasih, dan untuk kedepannya juga mudah-mudahan kita dari Badas TV berenam, ada Ios, ada Abig, ada Tama, ada Ucan, Ajam, dan saya Ramdan, saling solid, terutama untuk kekompakan kita jangan sampai pecah belah, dan kita harus kita mulai dari awal bersama-sama, kita akhiri juga ya mudah-mudahan nggak ada akhir gitu untuk kita kebersamaan kita. Pokoknya sukses terus buat Badas TV, terus berkembang. Mantap pokoknya mah. Yang udah Keindahan alam ini memang sungguh luar biasa yang Allah ciptakan untuk kita nikmati. Cuman tiada yang paling indah dari alam ini, hanya satu yang paling indah, yaitu pertemanan dan persahabatan. Salam Badas TV, Story of Adventure. mungkin alam tidak bisa memberi kita gaji, atau alam tidak bisa memberi kita motor, apapun itu pekerjaan kita setiap hari, tapi alam mempunyai ketentraman, ketenangan, dan cinta ketenangan. Bukit Kendan 2022, Badas TV, Story of Adventure.
mencapai suatu kesuksesan butuh pengorbanan. Cepat atau lambat tergantung bagaimana usaha kita untuk menggapainya. Seperti Badas TV, punya impian besar dan suatu saat kita bisa mencapainya. Dari Bukit Kendan Nagrek, Badas TV, Story of Adventure. Yeay! Akhirnya kita nyampe juga di puncak tebing Kendan. Bener banget Chan. Nggak sia-sia deh kita susah payah buat sampai ke tempat ini. Dari atas sini, gue bersyukur banget. Karena mata ini masih bisa menikmati keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu megah banget. Ketika tim Badas menuju perjalanan pulang, kami mengalami musibah dan hal yang aneh. Mungkin bisa dikatakan sisi mistis Bukit Kendan yang kami saksikan secara langsung. Detik-detik tragedi itu terekam jelas dalam video kami. Kejadian berawal saat kita hendak turun tebing. Saat itu Azam ada di posisi terakhir. Gue, Ramdan, dan Ucan berhasil turun. Sementara Azam terlihat kesulitan. Kami kira dia bercanda karena akses untuk menapak terbilang mudah. Sontak kami semua tertawa kencang melihat tingkah Azam yang kami tahu dia tipe orang yang humoris. Tapi tiba-tiba gerak-gerik Azam aneh. Dia seperti tertarik untuk melompat ke hamparan pohon pakis di seberang tebing. Dan tidak ada satupun yang tahu kalau itu adalah jurang. Setelah Azam melompat, terdengar suara menyeramkan dari dalam jurang. Jam. Jero tuh. Eta jero ini. Jam. Jam. Cokot. Kalam dan tong turun. Mana? Jauh tuh. Kak, si Ajam udah handap. Jam. Ajam. Kala. Ya jero cek Lampu eta lampu. Kejadian itu berlangsung sangat cepat. Saat Ajam terjatuh, gue tiba-tiba spontan melompat untuk menyelamatkan Azam. Kedalaman jurang itu kurang lebih 4 meter dan suasana di dalamnya sangat gelap, tanpa cahaya sedikit pun karena tanaman pakis menjadi atap jurang itu. Banyak kejadian aneh yang saya alami saat di dalam. Azam tidak gue temukan dan Azam seolah menghilang. Gue hanya melihat bebatuan dan lorong gelap. Sekitar 2 menit kemudian, tiba-tiba saya menemukan Azam dengan gerak-gerik aneh dan tatapan kosong. Dia terjepit di dalam lubang kecil penuh bebatuan. Padahal jelas-jelas beberapa menit lalu dia tidak ada di situ. Hal itu membuat bulu kuduk gue berdiri. Proses evakuasi lumayan memakan waktu. Selain itu, matahari pun mulai redup dan hampir menuju malam. Sementara Ucan turun untuk menyelamatkan Azam, gue dan Ramdan mencoba mencari akses jalan lain yang lebih mudah untuk turun ke jurang tersebut. Tapi anehnya, tidak ada akses lain untuk masuk ke jurang itu. Turun kelak. Oh, emang jero euy. Kantong mah teu dibawa ku si. Eta si eta kumaha kecepet teu? Luas. Setelah kita perhatikan, bentuk jurang itu seperti goa. Ya, seperti goa yang menjorok ke dalam dan suasana di dalamnya sangat gelap. Dengan awi heula nya. Eta mah goa euy.
Ih jauh, iya pisan nih. Terjal pisan yo. Eta aya ujungan tapi Ayo ujungna. Alhamdulillah. Kan leueur pisan. Eta sepatu dibuka lah we Chan. buka Bukaan we. karagok teh eta sapat eta. Tadi ka urang Di waktu kami berhasil mengevakuasi Azam untuk naik, kami melihat keanehan pada raut mukanya. Wajahnya sangat pucat, seperti manusia yang tak bernyawa. Tatapan matanya seolah kosong, dan kami merasa itu bukan Azam yang kami kenal. Dan anehnya, Azam mencoba untuk naik kembali ke atas, seperti ingin mencoba kembali melompat ke tempat yang sama. Kade. Tunggu aja dulu. Dia Tadi dia diuk. Kayak ceng minum tuh. Di HP na. Ceng nginum yang nginum lah ya. Keren. Habis. Bisa minum. Suasana tebing Kendan yang tadinya indah berubah menjadi menyeramkan, dan kami semua yang ada di situ merasakan hal yang sama, yaitu perasaan merinding yang sangat kuat. Ditambah lagi perilaku Azam yang tiba-tiba jadi berbeda. Tapi alhamdulillah si Ajam teh posisinya teh jatuhna teh gitu. Suasana di tebing Kendan mulai gelap. Sebelum malam tiba, kami harus cepat-cepat turun karena kami sudah mulai tidak nyaman di tempat ini. Selain itu, kami merasa ada hal yang tidak beres, sesuatu yang tidak bisa kami lihat dengan kasat mata. Rasa merinding yang kami rasakan seperti terus mengikuti kami sepanjang perjalanan pulang. Karena kami merasakan ada yang janggal pada tubuh Azam dan perasaan merinding yang terus mengikuti kita sepanjang perjalanan, akhirnya kami memutuskan membawa Azam ke seorang kiai, ahli spiritual terdekat yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tebing Kendan. Dan ternyata benar, setelah diobati secara spiritual dan berdasarkan cerita dari warga sekitar, Azam diganggu oleh makhluk gaib dan katanya hampir saja terbawa masuk ke pintu alam gaib tebing Kendan. Esok harinya, kami membawa Azam untuk berobat secara medis. Azam terkena luka di bagian kepala dikarenakan benturan dari bebatuan jurang, dan hal itu mengharuskan Azam untuk beristirahat beberapa waktu. Petualangan tim Badas kali ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Di sekitar keindahan alam yang kita tempati, ada alam lain yang harus dihormati.